Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Sama-sama kami mau bersatu hati datang menyembah Engkau. Biar segala pujian dan penghormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau satu hati di dalam hadirat-Mu. Sama-sama pagi hari ini, biar setiap pujian dan penghormatan kami, nyanyian kami itu naik di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih dan pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk senantiasa selalu ada di dalam waktu-waktu kami. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sama-sama pagi hari ini, mari naikkan pujian dan syukur-Mu. Angkat hati-Mu, mari datang menyembah. Oh, ini hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sembah. Mari bawa hati-Mu. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama pagi hari ini. Sembah. Thank you Jesus, thank you. Sungguh Pak, oh, kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan itu masih ada. Bersama-sama angkat hatimu sembah Dia. Amin Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, sama-sama katakan pertolongan begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan hidupku, Pertolongan-Mu kami terima pertolongan-Mu setiap hari Tuhan. Kau telah Amin. memikat hati. Ini pernyataan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Di mataku Amin. tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
pagi hari ini kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu, pertolongan demi pertolongan yang kami alami Tuhan. Kemurahan lepas kemurahan sampai hari ini kami nikmati. Kami datang bersyukur, terima kasih buat pagi hari yang Tuhan beri buat hidup kami. Kesempatan yang baru Tuhan beri buat setiap kami pagi hari. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kau selalu ada dalam waktu hidupku. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kebaikan-Mu Bapa. Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu, katakan pujian ini dengan sungguh. Mari bersama kata memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Tuhan, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. setiap hari kami lihat kebaikan Tuhan. Tidak satu hari pun kami melewati waktu-waktu kami tanpa kemurahan-Mu. Setiap hari kami mengalami pertolongan Tuhan. Setiap hari kami mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Sampai hari ini. Sebab itu kami datang bersyukur lebih dalam. Kami datang menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami disembahkan. Lebih dalam kami datang. Oh, sama-sama kami buka. Pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Yesus. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku Pengharapan datang dari-Mu. hanya padamu. Amin Tuhan. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batu. Lebih lagi bersama-sama mari katakan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyang, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu.
gunung batuku, kota bentengku. Sekali lagi kan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyang, ku takkan gentar. takkan gentar. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh kembali melihat hari ini, hari yang baru, karena anugerah-Mu di hidup kami. Karena itu Bapa, kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pagi ini. Ya, saya percaya dalam keadaan tubuh yang sehat, yang luar biasa, sekalipun ada persoalan masalah, namun kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Iya, langsung saja firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, saudara. 2 Timotius 1 ayat 12 dan ayat 13. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, ya, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius. Ya, banyak nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi Timotius, terutama di dalam pelayanan. Rasul Paulus adalah seorang yang menyerahkan hidupnya total untuk mengikuti Tuhan, bahkan untuk menjadi pemberita Injil, saudara. Dan dalam dia menjalankan tugasnya, dalam dia menjalani panggilannya mengikut Tuhan, tidak sedikit persoalan, penderitaan. Bahkan apa yang Rasul Paulus alami di dalam hidupnya itu tidak ada yang sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Kita semua punya penderitaan, kita semua punya masalah, tapi gak ada yang seberat Rasul Paulus, ya. Di dalam pelayanan yang memberitakan Injil, dia berkata, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut, ya, yaitu kematian. Ya, dia diancam, mau dibunuh, dikejar, dipenjara, disesat, dianiaya. Kalau kita bicara tentang penderitaan, saudara, jangan merasa seolah-olah kita ini yang sudah paling menderita di hidup ini. Rasul Paulus adalah contoh dan teladan, ya, di dalam hidup kita. Bahkan saya sendiri sangat, ya, mengagumi Rasul Paulus, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Iman saya banyak bertumbuh dengan membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Surat-surat yang sangat keras, begitu keras, ya, ditulis oleh seseorang yang hidupnya dipersembahkan total bagi Kristus, bagi pelayanan, bagi pemberitaan Injil, dan yang dia dapatkan itu penderitaan demi penderitaan. Namun apa yang Rasul Paulus katakan tentang penderitaan yang dia alami? Dia berkata, itulah sebabnya, ya, aku menderita semuanya ini, ya, tetapi aku tidak malu, ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, persoalan dalam hidup kita, ya, kita belajar hari ini. Rasul Paulus berkata, jangan malu kalau kita ini menderita karena kebenaran. Tapi kalau kita menderita karena dosa, ya harus malu, saudara. Menderita karena merebut suami orang, menderita karena mencuri lalu dipenjara, itu karena, ya, berbuat salah. Memang harus malu dan bertobat. Namun kalau kita menderita karena kebenaran seperti Rasul Paulus, ya, dia bilang, aku tidak malu.
Selama hidup kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, kita melakukan kebenaran dan firman Tuhan, ya memang pasti akan banyak penderitaan, tapi tidak usah malu saudara. Ya Rasul Paulus bilang, aku menderita ya, namun aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seringkali ketika mengikut Tuhan ada banyak persoalan penderitaan yang kita alami. Saya pun dulu begitu. Ya, seringkali saya berpikir Tuhan, orang-orang, keluarga saya sudah tahu bahwa saya itu ikut Tuhan. Tapi kenapa nasib saya seperti ini? Untuk hidup saja saya susah. Nanti apa orang bilang? Nanti apa keluarga saya bilang? Saya sudah ikut Yesus, tapi apa yang saya dapatkan? Saudara, sebagai orang percaya ya kita tidak boleh bersikap seperti itu saudara. Sebaliknya Rasul Paulus bilang, ya aku tidak malu. Jangan malu kalau engkau menderita karena kebenaran. Kenapa saudara? Pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Rasul Paulus bilang, aku tidak malu karena aku tahu ya kepada siapa aku percaya. Hari ini yakinkah saudara siapa Tuhan yang saudara ikuti? Ya, siapa yang saudara sembah? Kalau engkau menyembah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah engkau lihat ya bahwa Dia Allah yang hidup, berkuasa, sanggup melakukan segala perkara, maka kita juga dapat berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bangkitkan imanmu hari ini dan katakan, Tuhan, aku tidak takut, aku tidak malu atas penderitaan yang aku alami hari ini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, itu kepada Tuhan Yesus Allah yang berkuasa, yang berdaulat. Ya, bagaimana kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita percaya? Tentunya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat firman, Roh Kudus, lewat kesaksian, pengalaman hidup, kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Makanya Rasul Paulus bilang, aku tidak malu menderita. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah sebuah ungkapan iman yang begitu luar biasa. Wow, seandainya kita semua juga dapat berkata, ya aku tidak takut, bahkan mati sekalipun aku tidak takut. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Dia, Tuhan yang memberi kemenangan. Aku percaya kepada Yesus yang memegang kendali atas hidupku. Aku percaya kepada Yesus yang memegang masa depanku, bahkan yang akan memberikan hidup di dalam kekekalan. Saudara, kepada siapa engkau percaya hari ini? Kalau engkau percaya kepada manusia, engkau menaruh harap pada manusia, maka ya engkau pasti kecewa. Tapi jika hari ini kita menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan, maka kita dapat berkata, aku tidak takut karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekalipun masa ini berganti, sekalipun dunia ini bergoncang, aku tidak takut karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, lalu dikatakan di sana saudara, dan aku yakin bahwa Dia, huruf besar Tuhan ya, Dia adalah Tuhan yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada ya hari Tuhan. Ya, kita juga harus percaya bahwa Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Allah yang dapat dipercaya, bahwa Dia Tuhan ya yang akan meneguhkan. Dia juga Allah yang berkuasa ya, Rasul Paulus bilang. Dan aku tahu juga bahwa Dia Allah yang berkuasa dan Dia sanggup ya memeliharakan apa yang sudah dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahkan sampai pada hari Dia datang kembali, Dia akan pelihara hidup kita. Karena itu ayat 13, peganglah ya segala sesuatu yang telah engkau dengar ya daripadaku sebagai contoh ya ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara, apa yang sudah kita dengar dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar dari apa yang sudah kita dengar dalam khotbah-khotbah, apa yang sudah kita dengar dari apa yang Yesus katakan, dikatakan, peganglah itu, hidupi itu saudara. Ya, terimalah ajaran yang sehat itu agar iman kita kuat dan agar kita ini juga dapat melakukan segala perkara. Bahkan
bahkan sampai pada garis akhir nanti. Biar Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Karena itu hari ini pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya, supaya ya engkau juga boleh menaruh iman dan harapan kepada Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang sampai di garis akhir. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sampai pada akhirnya hari Tuhan tiba. Kami mau teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Lebih lagi saudara katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai Tuhan Yesus, amin. Menepati janji-janjimu, kami percaya Tuhan Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai. Aku percaya, kami menaruh harapan dan percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang, kami mau berkata, kami tidak malu dengan penderitaan kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat. Bapa, hamba berdoa hari ini, beri kekuatan kepada setiap mereka yang menghadapi pencobaan, persoalan, masalah yang berat. Biar Tuhan Engkau menjadi kekuatan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, sembuhkan. Juga Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang bekerja, sekolah, kuliah, di mana saja. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Kami percaya rancangan Tuhanlah rancangan damai sejahtera. Engkau memberkati juga Tuhan setiap mereka yang hari ini berulang tahun, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya anugerah, rahmat, berkat Allah Bapa turun atas setiap kehidupan mereka yang berulang tahun. Kekayaan, hormat di tangan kiri, umur panjang di tangan kanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami percaya hari ini kami lewati menjadi hari kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan datang kembali, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi saudara Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku selalu.
Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya